Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Si Pemarah. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 15 ayat 18, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Seorang pria muda memiliki temperamen yang panas. Ia seringkali meledak-ledak dan marah tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, pria muda tersebut terlibat dalam pertengkaran dengan adiknya karena sebuah kesalahpahaman kecil. Ia marah dan mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada adiknya. Ia tidak dapat mengendalikan kemarahannya dan terus-menerus menyerang adiknya dengan makian dan kata-kata yang kasar. Adiknya merasa terluka dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Setelah pertengkaran itu, pria muda itu merasa sedih dan menyesali perbuatannya. Ia menyadari bahwa kemarahannya telah merusak hubungannya yang berharga dengan adiknya. Ia ingin meminta maaf kepada adiknya, tetapi adiknya sudah tidak mau berbicara dengannya lagi. Hari demi hari pun berlalu, dan pria muda itu merasa semakin sedih. Ia menyadari bahwa kemarahannya telah menyebabkan kerugian yang besar dalam hubungannya dengan adiknya, dan ia memutuskan untuk berubah dan belajar mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Ia bertekad untuk menguasai dirinya dan bukan dikuasai oleh emosinya. Ia pun sekali lagi meminta maaf kepada adiknya dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Si adik pun memaafkannya, tetapi pria muda itu tahu bahwa ia harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan adiknya. Dari kejadian ini, pria muda itu belajar bahwa kemarahan dapat memiliki akibat yang besar jika tidak dikendalikan. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu berusaha mengendalikan kemarahannya dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali melanjutkan perenungan kita berkaitan tentang kemarahan. Berkaitan dengan renungan kita kemarin, hari ini kita melihat salah satu tanda di mana kemarahan memperbesar kebodohan, yaitu melalui pertengkaran. Dalam kisah di atas, seorang pria muda yang bertengkar dengan adiknya hanya karena kesalahpahaman yang kecil. Ini menjadi bahan perenungan kita. Seberapa sering kita bertengkar dengan pasangan kita, keluarga kita, sahabat kita, rekan kerja kita, hanya karena salah paham. Dalam Amsal hari ini, penulis Amsal memakai kata si pemarah yang merujuk pada pribadi dan tidak sedang menyinggung tentang sifat marah. Setiap orang tersebut akan menunjukkan kemarahannya, dan ini bukan lagi sebuah kemarahan yang biasa saja, tetapi kemarahan itu menjadi natur dari orang itu. Dosa telah menguasainya sehingga tindakan yang lahir dari kemarahannya adalah sebuah tindakan dosa. Jikalau dalam renungan kita kemarin, sifat dari orang sabar adalah menunjukkan pengertian, maka dalam renungan hari ini kita melihat benang merah dari orang sabar tersebut. Dengan pengertian yang ada dalam dirinya, dia akan memadamkan perbantahan. Membangkitkan pertengkaran dan memadamkan perbantahan adalah sebuah sifat yang sangat kontras. Dan sekali lagi, sangat sedikit orang yang memilih untuk memadamkan perbantahan ketika kemarahan menguasai dirinya. Kebanyakan orang yang dikuasai oleh amarah, jika mereka tidak mampu seorang diri, mereka akan mencari dukungan dari orang-orang lain. Mereka akan menghasut, memprovokasi, dan melakukan hal-hal lainnya untuk menimbulkan pertengkaran di antara sesamanya.
Ini adalah perbuatan dosa yang sangat mengerikan. Jikalau seseorang tidak menjaga hati dengan benar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hatinya akan dikuasai oleh dosa. Dan hati yang dikuasai oleh dosa akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa, dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mari kita mengingat kembali perjalanan hidup kita. Apakah ada kemarahan yang kita tunjukkan kepada sesama kita? Apakah yang menjadi ujung dari kemarahan kita? Adakah kita menenangkan diri? Ataukah kita justru membangkitkan pertengkaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.